Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan bertemu dengan pemuda yang sangat keren. Yuk ikutin terus. Kali ini saya akan bertemu dengan seorang master di bidangnya. Dia adalah Husain Al-Jufri atau Habib Husain, yang sangat ahli dalam ilmu komunikasi, terlebih sastra Arab, yang sudah banyak sekali mengukir prestasi-prestasi hebat. Dan kita tanya-tanya yuk, apa sih kunci suksesnya? Nah, ini dia nih guys. Kita sekarang bersama dengan Habib Husain Al-Jufri, ya, salah satu tokoh yang sangat menginspirasi, yang tadi udah saya ceritain di awal. Dan saat ini kita mau tanya-tanya nih guys ke beliau, ya, dari masa lalunya beliau, yang katanya beliau juga pernah punya masa kelam. Wah, banyak banget. Gimana tuh caranya untuk menghadapi hal-hal tersebut dan bangkit dari keadaan, terus mengejar cita-citanya sampai pada titik ini? Nah, kita tanya-tanya yuk guys. Oke. Sehat, Bib? Baik, alhamdulillah. Kita gimana? Alhamdulillah sehat, Bib. Kayaknya sekarang YouTube udah berkembang banget ya. Insyaallah. Makanya jangan lupa di like, di subscribe, kita dukung nih. Tuh. Muhammad Gotri ya. Iya, Gotri channel. Dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh, iya. Mantap. Oke, jadi hari ini alhamdulillah lah bisa bantu channel Muhammad Gotri ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai dan juga bermanfaat buat yang dengar, apalagi yang punya masalah di masa lalunya itu kelam banget. Di masa lalunya tuh dia itu mungkin jadi pribadi yang kurang baik, terus gimana cara ngerubah, terus gimana cara nyari kemampuannya, gimana cara mengeksplor lebih jauh lagi. Tapi sebelum kita bahas itu lagi, Ana mau coba kenalin diri dulu. Ana Husain Jufri, Ana kelahiran di Solo dan sekarang tinggal di Jakarta. Jadi dulu masa kecil Ana tuh hancur cur banget. Dari SD, SMP, SMA hancur banget. Di SD Ana 2 kali dikeluarin dari sekolah karena kebodohan Ana, kenakalan Ana, banyak ulah dan lain sebagainya. Di SMP pun sama, 2 kali dikeluarin dari sekolah, 2 kali diskors dari sekolah. Karena apa? Ya karena kebodohan, karena kenakalan dan lain sebagainya. Tapi dari kecil Ana tuh punya mimpi yang tinggi banget nih, pengen jadi orang nomor 1, pengen jadi public speaking yang hebat, pengen bisa bermanfaat buat yang lain. Tapi bukan Ana banget pada masa itu. Akhirnya di tahun 2011 Ana memutuskan untuk masuk ke salah satu pesantren di Jawa Timur untuk membersihkan diri lah. Ini pengen tobat ceritanya gitu. Tapi keadaan berbeda lagi. Di sana pun juga hancur juga, nggak naik kelas sampai bertahun-tahun. Akhirnya udah bingung mau ngapain, curhat sama orang tua, bingung juga mau ngapain, akhirnya memutuskan untuk masuk ke kuliah. Subhanallah, ini memang qadar Allah. Di kuliah ini mindset Ana terbuka dan juga Ana bisa mengeksplor di dalam lebih jauh lagi, bisa belajar lebih jauh lagi, bisa nyari pengalaman lebih jauh lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah ketika Ana masuk kuliah, Ana aktif di berbagai kegiatan seperti lomba debat, pidato, terus aktif di organisasi yang lain, dan alhamdulillah juga Ana memenangkan banyak prestasi perlombaan tingkat nasional maupun internasional, dan juga pernah mewakili Indonesia lah di Malaysia dalam ajang debat bahasa Arab di tingkat Asia. Nah, di sini yang kita bisa garis bawahi, kegagalan di masa lalu itu tidak menentukan kesuksesan kita di masa depan. Yang terpenting kita tuh harus bangun mimpi kita setinggi-tingginya, jangan pernah membatasi mimpi kita dengan kemampuan kita. Yang terpenting adalah belajar, dan carilah pengalaman yang banyak dan ambillah kesempatan. Karena
Itu prinsip yang anak pakai. Ketika ada kesempatan, kita ambil kesempatannya. Ketika ada tempat buat belajar, kita ambil kesempatan itu. Karena kita nggak tahu ke depannya kita gimana. Walaupun di masa lalu kita hancur banget, jadi pribadi yang kurang baik, jadi pribadi yang introvert misalnya. Terus kita pengen tampil depan kamera misalkan, kita pengen tampil depan umum, tapi bukan anak banget nih, bukan gue banget nih. Sebenarnya bisa, semua orang itu bisa melakukan apa yang dia inginkan. Yang terpenting adalah harus bisa membangun mindset yang positif. Semua itu kan tergantung di pikiran. Ketika kita berpikir ini mustahil kita lakukan, kita nggak bakal bisa. Kalau kita berpikir ini bisa kita lakukan, itu pasti bisa. Nah, itu yang anak terapkan. Jadi ketika anak mencoba hal-hal baru, yang anak terapkan di mindset anak, ini gampang kok, pasti bisa. Dan yang terpenting juga adalah menikmati prosesnya. Jadi terkadang itu, orang itu tuh ketika udah mencoba hal-hal baru, dia tuh kayak, aduh capek nih lama-lama, nggak bisa konsisten. Nah, ini yang salah. Jadi kalau kita ingin mengeksplor diri lebih jauh lagi, kita harus bisa menikmati prosesnya. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi mulai sekarang tanamkan di mindset kalian, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Karena kalau kita berpikir seperti itu, sesuatu apapun itu, mau baru, mau lama, itu bisa kita lakukan. Jadi begitu. Wah, luar biasa sekali ya guys. Dari gaya bicaranya aja beliau the best dan sangat menginspirasi buat kalian-kalian yang memang mencari jati diri kalian, passion kalian. Ya, kita akan kasih semuanya melalui jawaban beliau. Jadi untuk kita cari passion kita di mana, atau kemampuan kita di mana, kelebihan kita di mana, power kita di mana, itu yang pertama kita harus tahu diri kita sendiri. Kita harus kenali siapa sih diri kita, nama kita siapa sih, sebenarnya kita ini apa sih, passion kita apa sih, kekuatan kita apa sih. Pasti semua orang itu punya kekuatan, pasti semua orang itu punya kelebihan, pasti semua orang itu punya potensi, tapi tidak semua orang pengen nyari. Nah, ini yang kita harus cari, dan kita harus kenali diri kita siapa dulu. Nah, kalau misalkan kita udah dapat dan kita udah mengenali diri kita siapa, udah tahu potensi kita di mana, kemampuan kita di mana, fokuslah pada kekuatan yang Anda miliki. Kalau kita udah punya power, kita udah tahu kemampuan kita di mana, kembangkan di situ. Lakukan hal-hal baru, improve hal-hal baru. Dulu juga anak tuh introvert, anak tuh nggak pernah mau tampil depan orang, malu, megang mic gemeteran, mau ngobrol sama orang baru gemeteran. Tapi Anda berpikir ke depan. Kalau misalkan anak tidak berani tampil di depan orang, tidak berani menunjukkan ini loh Husein punya kemampuan ini loh, akhirnya nggak mungkin dapat kerjaan, nggak mungkin dapat rezeki. Karena anak tuh selalu menanamkan prinsip rezeki itu min haitsu la yahtasib. Kita nggak tahu rezeki itu dari mana, mau dari orang baru, mau dari teman lama, kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan pernah jadi orang introvert, rugi sekali jadi orang introvert. Jadilah orang yang bisa bersosialisasi, jadilah orang yang bisa tampil di depan. Karena ketika kita menyebarkan banyak manfaat, apalagi orang nyaman dengan kita, pasti orang itu bakal nyari kita lagi, bakal nawarin kita rezeki, bakal nawarin kita job dan lain sebagainya. Itu yang anak dulu terapin. Kalau anak kayak gini mulu, ya gue deh nggak bisa ngebahagiain orang tua nih kalau kita selalu introvert. Karena pikiran anak tuh pengen ngebahagiain orang tua dengan cara anak sendiri. Gimana caranya? Ya harus introvert, kita harus ketemu orang, mulailah kerjasama misalkan bisnis, terus mulai cari job lain, mulailah berkembang dan lain sebagainya. Karena khairun nas anfa'un nas. Jadi paling baiknya manusia itu bisa bermanfaat buat manusia yang lainnya. Tapi kalau kita introvert, kita gimana cara bermanfaat? Kan nggak bisa. Tapi kalau kita ekstrovert, kita bisa tampil depan orang, kita bisa ngobrol, bisa bersosialisasi, itu kan kita bisa bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Jadi terapkan diri kalian untuk menjadi orang yang ekstrovert, jangan introvert. Karena memang rugi banget menjadi orang yang introvert. Memang tidak gampang buat merubah dari introvert menjadi ekstrovert, tapi percayalah kamu bisa, kalian bisa, dan cobalah berkembang, paksa diri kalian untuk berkembang. Karena kalau tidak dipaksa, mau siapa lagi yang maksa? Kan nggak mungkin orang itu maksa, ayo, kamu bisa nggak? Paksa dari diri kita dulu. Diri kita tuh harus tanamkan mindset yang baik, mindset yang positif, harus juga punya tujuan. Jadi dulu tuh anak tuh setiap bangun tidur, anak tuh selalu punya goals setiap harinya. Misalkan, hari ini mau ngapain ya? Hari ini apa yang diselesaikan ya? Hari ini dampak dari apa yang aku selesai ini apa ya? Dia harus punya goals setiap harinya. Itu yang akan menentukan kita ke depannya. Jadi jangan sampai tiap hari kita bangun, kita gabut. Mau ngapain hari ini ya?
terus hari ini kita mau ngelakuin apa ya, jangan sampai kayak gitu. Buatlah goal setiap harinya. Jadi setiap bangun tidur buatlah hari ini mau ngapain, agar setiap hari itu kita terarah dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi gitu. Jadi menyiapkan planning ya. Ya harus, kita harus Jadi punya planning. dalam waktu jangka sebulan atau gimana? Planning itu tuh kita bisa mulai dari jangka pendek dulu sehari. Kalau kita boleh punya jangka setahun bahkan seumur hidup boleh. Tapi itu kan terlalu susah buat kita pemula. Nah kita mulai dulu dari jangka sehari. Seharian ini kita buat planning apa dulu. Misalkan kita biasa bangun tidur, makan, nonton TV, ngerjain tugas, tidur lagi. Nah coba kita hal-hal baru. Misalkan kita bikin video-video edukasi, contohnya kita upload di sosial media, di IG, TikTok, YouTube. Itu hal-hal yang menyerukan sebenarnya, seru banget, bermanfaat buat orang lain, impact-nya juga ke kita gitu. Nah jadi mulailah dari hal-hal baru. Misalkan terus kalau misalkan malu tampil kamera, buatlah cerita di novel, terus disebarkan di sosial media, buatlah not yang menarik, bisa dibagikan ke orang. Jadi buatlah hal-hal baru yang bermanfaat buat orang. Karena kayak gitu, dulu anda nggak kepikiran pengen upload di sosial media, pengen main IG, main TikTok, main YouTube. Tapi ketika ngeliat orang, wah ini seru banget ya, dia bisa ngebagi pengalamannya, dia bisa ngebagi ilmunya, bisa bermanfaat buat orang. Akhirnya banyak daripada orang itu nawarin dia pekerjaan, nawarin dia job, nawarin dia segala macem. Wah ini bisa nih jadi ladang kita nih, ladang uang bisa, ladang pahala bisa, dan juga ladang kita agar orang itu suka sama kita. Nah ya udah akhirnya coba. Waktu itu mulai dari awal dari Instagram dulu. Mulailah nge-branding di Instagram, mulai upload Instagram dengan foto-foto yang bagus. Alhamdulillah banyak undangan menjadi pembicara di berbagai kampus. Terus mulailah sekarang main di YouTube. Alhamdulillah juga banyak yang bikin YouTube bareng ngajak. Terus juga banyak yang bikin konten-konten menarik juga ngajak. Nah ini kan sangat bermanfaat untuk orang lain, untuk kita juga. Jadi jangan pernah berpikir kita nih orang yang gagal, terus kita nih orang yang introvert yang nggak bisa sukses. Terus kita nih jangan pernah menyerah dengan keadaan. Misalkan ya orang tua kita nih bukan orang kaya, misalkan kita nggak punya apa-apa, ya udah deh pasrah aja sama keadaan, ngandelin orang tua, nggak bisa. Sekarang ini zaman digitalisasi, mau siapapun bisa nyari uang lebih gampang lagi, mau siapapun bisa mengeksplor diri lebih gampang lagi. Jadi eksplorlah diri kalian lebih jauh lagi, jangan pernah pasrah dengan keadaan gitu loh. Nah kalau untuk Instagramnya sendiri apa sih namanya? Nah untuk Instagram mana itu bisa ntar di follow, jangan lupa itu namanya di bawah ini ya. _Jufriye pakai terakhirnya. Jangan lupa di follow. Ya. Dan untuk channel YouTube-nya apa? Kalau untuk channel YouTube Ana ada Husen spasi Jufriye juga, terus akhirnya ada mahkotanya. Biar itu dibedain kan King berarti Bu. Prince. Oh, Prince. biar Pangeran, ada guys. bedanya. Jadi kita harus pede jadi orang. Dulu Ana tuh bukan orang yang pede. Ana tuh dulu orang yang minderan mulu kan. Mau ketemu orang minder, mau ketemu siapapun minder, mau deket orang pinter minder. Tapi itu sebenarnya salah. Ketika kita bisa dekat dengan orang-orang seperti itu tuh membawa impact yang baik untuk kita. Dulu nih Ana malu banget ketemu orang yang pintar, nggak mau ngobrol takut dikatain. Tapi ketika Ana berani mencoba ngobrol sama mereka, banyak ilmu yang kita dapat. Terus kita duduk sama orang pengusaha, ya kita bakal mindset kita akan terbuka. Oh usaha tuh kayak gini, mau jadi pengusaha lah, jadilah bisa seperti pengusaha. Jadi itu berteman tuh sama siapa aja. Yang terpenting bisa mengambil impact dan bisa mengambil manfaat dari siapa yang kita temenin. Jadi jangan pernah jadi orang yang minder, jangan pernah jadi orang yang introvert. Karena pribadi Ana dulu introvert banget, minder banget, hancur banget, dan digadang-gadang sama orang, ini orang gak bakal sukses, udah masa lalunya kayak gini, masa depannya apa lagi. Tapi itu kebalik semua, roda tuh berputar bos. Ya. Jadi jangan pernah minder ketika kita divonis gitu. Nah betul, jangan pernah kita minder. Dan satu lagi, ketika kita sudah di atas jangan pernah sombong. Dan yang kedua, selalu ngebantu yang di bawah. Jangan kita menduiti orang-orang yang di bawah tuh nggak boleh. Jadi apalagi temen nih, ketika kita udah terkenal terus temen ngajak join, ngajak kerja sama, bantulah dia. Karena kalau misalnya kita udah ngebantu dia, yang ngasih rezeki bukan dia, tapi nanti Allah ngasih rezeki dari orang-orang lain. Karena ada percaya itu. Jadi ketika orang Sen, tolong Sen bikin ajak misalkan bikin konten bareng sama ente,
misalkan bikin project bareng sama ente, selagi anak bisa waktunya dan sebagainya, anak pasti bantu. Karena anak yakin ketika kita bantu orang itu rezeki bakal datang gitu. Jangan lihat backgroundnya siapa, jangan lihat anaknya siapa. Kalau membantu harus ikhlas 100%. Karena yakinlah rezeki kalian datang dari mana aja ketika kita bisa membantu orang gitu. Oh, jangan dari sekarang rubah pribadi kalian, rubah pikiran kalian, rubah mindset kalian. Jadilah orang yang lebih sukses, bermimpilah setinggi-tingginya dan harus punya cita-cita yang bagus. Dan jangan pernah pasrah sama keadaan dan jangan pernah pasrah sama kemampuan, terus explore lebih jauh. Dulu anak nggak bisa bahasa Arab, dulu anak nggak bisa tampil di depan orang, tapi sekarang bisa bahasa Arab, bisa tampil di depan orang. Ini bukan sombong, ini tahadusan min fadli rabbi ini. Nah terus yang anak pikirkan apa? Oh ternyata kalau dulu anak berpikir nggak bisa tampil di depan orang karena mindset anak selalu negatif, akhirnya nggak bisa. Tapi ketika anak masuk dalam ranah universitas, harus ikut mengikut lah ibaratkan, kan harus siapa duluan yang tampil. Akhirnya dia berpikir, oh harus bisa, dan alhamdulillah bisa. Jadi intinya itu adalah di sini, mindset itu mempengaruhi kita. Jangan mau kalah sama pikiran, kita harus mengalahkan pikiran. Jadi mulailah dari sekarang, buatlah goal setiap harinya, eksplor kemampuan diri lagi dan kenali diri kalian siapa, tingkatkan kemampuan kalian lagi, dan percaya kalian akan berhasil nanti. Amin. Nah guys, jadi itu tadi ya sedikit ya arahan dari beliau ya, Habib Hussein Al-Jufri, yang sangat memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ya, khususnya buat kaum milenial, generasi muda. Dan mungkin itu aja konten kita kali ini. Mungkin nanti kita lanjut ya Bib, ya boleh untuk konten-konten boleh. Selanjutnya. Kalau enggak ente masuk YouTube mana nanti? Oh boleh Bib. Masuk YouTube mana nanti? Jadi kita joinan. Jangan lupa ya di follow Instagramnya Hussein Al-Jufri dan juga channel YouTube-nya. Dan dukung YouTube-nya juga Muhammad Gotri, harus di like, di subscribe, di komen. Tadi apa kata Ana? Bantu teman kita sendiri, biar rezeki kita banyak, biar jadi pribadi yang baik. Gitu. Amin. Semoga sukses selalu ya Bib. Pas dulu dong. Harus, jangan anak doang yang sukses, ente juga, semuanya juga harus sukses dong. Semuanya ya. Iya, ini kalau ente sukses, anak bisa nimbrung mainnya. Saling tolong menolong. Iya, harus saling tolong menolong pokoknya. Nah guys, jadi itu cuplikan kita hari ini di Gotri Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Harus aku hafal loh. Nah, jadi itu aja ya guys konten hari ini. Anda pamit, saya Muhammad Gotri. Ana Hussein Jufri. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Oh iya, jangan lupa komen, share, dan juga subscribe. kasih ide Muhammad disuruh bikin apa lagi. Oh iya, jangan lupa ya, kalau mau bikin konten-konten bisa komentar di bawah. Nah, jadi itu aja. Kita pamit ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Gotri dengan like, komen, dan subscribe.